Perkenalkan, nama saya Delia Florentina Maria Alves. Saya mahasiswa Undana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi semester 1 kelas C dengan NIM 2103030084. Dalam video kali ini saya akan mereview kembali buku dari mata kuliah Pengantar Ilmu Politik dengan judul buku Politik Ketertiban di dalam Pasar Informal. Pembangunan tidak selamanya identik dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang baru, tetapi justru mereduksi pekerjaan dan menghilangkan peran dan pekerja yang tidak terampil. Sektor informal dalam hal ini lantas banyak mengambil peran sebagai penyerap tenaga lantaran menggunakan teknologi yang sesuai dengan model pekerjaan yang padat. Sektor informal merupakan sektor ekonomi yang terdiri dari unit usaha berskala kecil yang memproduksi serta mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan pokoknya untuk menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi dirinya masing-masing. Dan usaha itu sangat dibatasi oleh faktor kapital baik fisik maupun keterampilan. Sektor informal juga merupakan salah satu faktor utama yang mempermudahkan tenaga kerja memasuki sektor ini dan juga akan semakin mengukuhkan kehadirannya sebagai penyangga terhadap kelebihan tenaga kerja. Sektor informal mempunyai ciri-ciri, yaitu pola kegiatannya tidak teratur, skala usahanya kecil, dan menggunakan teknologi yang sederhana. Struktur usahanya didasarkan atas struktur unit kerja keluarga, jam kerjanya tidak merata atau tidak tetap, serta tempat kerja tidak permanen atau tidak menetap. Pemimpin pribadi dianggap penting karena ketika mereka menghadapi kemungkinan campur tangan dari pemerintah, karena adanya ancaman pemerintah memotivasi kebijakan promosi perdagangan, karena pemimpin perlu meminimalkan perselisihan dalam satu kelompok untuk mengurangi suatu kemungkinan intervensi dari sebuah negara. Pemimpin swasta dianggap penting. Terdapat banyak ratusan pasar. Hampir semua bagian dalam pasar terstruktur dengan cara yang sama, serta berada di ruang yang dibatasi secara fisik dan diatur oleh segelintir pedagang. Pemimpin swasta dianggap penting. Terdapat banyak ratusan pasar, hampir semua bagian dalam pasar terstruktur dengan cara yang sama, serta berada di ruang yang dibatasi secara fisik dan diatur oleh segelintir pedagang yang terpilih di dalam pemilihan pasar populer. Kebijakan pro perdagangan swasta. Ancaman campur tangan negara diusulkan oleh seorang wirausaha yang memotivasi pemimpin kelompok yang kuat untuk berinvestasi dengan mempertahankan kebijakan yang akan mempromosikan perdagangan di dalam kelompok, terutama kebijakan anggota kelompok lain tidak bersaing secara langsung dengan satu sama lain. Faktor yang membentuk tata kelola swasta. Dengan adanya kebijakan yang pro perdagangan khususnya yang berkaitan dengan pembagian dan informasi penegakan bukan merupakan suatu kesimpulan yang pasti. Pesan baru politik dalam bidang ekonomi. Gagasan dari perjuangan negara dan masyarakat yang mempromosikan suatu perdagangan berbeda dari deskripsi keintraan antara negara dan kelompok masyarakat. Yang kedua, kebijakan pro perdagangan swasta dipertahankan. Literatur interdisipliner yang sangat luas mengusulkan bahwa pemerintahan sendiri akan muncul ketika dibutuhkan dan berfokus pada penggambaran cara di mana kelompok yang sedang berkembang berfungsi. Ancaman tidak selamanya mengarah pada tatanan kelola swasta yang baik. Ketika anggota kelompok bersaing satu sama lain, akan lebih sulit dikontrol oleh para pemimpinnya. Dan untuk mendapatkan informasi tentang mitra dagang yang tidak jujur juga akan semakin sulit untuk mempromosikan kerjasama kelompok di dalam bentuk apapun dan termasuk upaya protes.
Maka dari itu, sangat diharapkan tingkat persaingan intragrup yang tinggi untuk menggagalkan upaya para pemimpin kelompok untuk mendukung suatu perdagangan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekian.